Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andi Agung Wira, berasal dari Universitas Negeri Makassar, tahun angkatan 2024, program studi bimbingan dan konseli. Pada video kali ini saya akan mengulas salah satu film yang berasal dari Indonesia, yaitu Laskar Pelangi, yang akan saya kaitkan dengan sosioantropologi pendidikan. Nah, jika teman-teman penasaran, silahkan simak video berikutnya. Film Laskar Pelangi adalah potret nyata bagaimana pendidikan dapat menjadi ruang berlangsungnya berbagai fenomena sosiologis yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Dalam film ini, proses sosialisasi dan penyesuaian diri dapat kita lihat secara nyata dalam interaksi antara anak-anak miskin yang berasal dari keluarga nelayan dan buruh tambang dengan lingkungan sekolah dan guru-guru mereka. Misalnya, Ikal dan teman-temannya sejak awal harus menyesuaikan diri dengan aturan sekolah, cara mengajar Bu Muslimah, hingga kebiasaan teman-teman lainnya. Proses sosialisasi ini menjadi penting karena pendidikan di sekolah bukan hanya sebatas penyampaian materi pelajaran, tetapi juga media internalisasi nilai, norma, dan kebiasaan sosial yang berlaku. Disinilah terlihat betapa sekolah menjadi peranata sosial yang menjalankan fungsi penting dalam menanamkan nilai-nilai kepada anak didiknya. Film ini juga sangat kental dengan gambaran mengenai peranata dan stratifikasi sosial. Sekolah Muhammadiyah, tempat anak-anak Laskar Pelangi belajar, merupakan contoh nyata dari institusi pendidikan yang berperan sebagai peranata sosial alternatif bagi masyarakat kelas bawah yang termarginalkan oleh sistem ekonomi dan kekuasaan. Sementara itu, SDPN Timah melambangkan institusi pendidikan yang dikuasai oleh kelas atas, tempat anak-anak pejabat dan elit perusahaan belajar dengan fasilitas lengkap. Stratifikasi sosial dalam konteks ini jelas terlihat di mana latar belakang ekonomi dan status sosial keluarga memengaruhi kualitas pendidikan yang diperoleh. Namun meskipun demikian, anak-anak Laskar Pelangi tetap menunjukkan semangat belajar yang tinggi, memperlihatkan bahwa pendidikan bisa menjadi sarana untuk meretas batas-batas kelas sosial. Fenomena mobilitas sosial dalam film ini paling terlihat dari tokoh Lintang. Lintang, yang merupakan anak seorang nelayan miskin, memiliki kecerdasan luar biasa dan semangat belajar yang tinggi. Dengan segala keterbatasannya, ia tetap menempuh pendidikan demi cita-cita dan harapan masa depan yang lebih baik. Sayangnya, ketika ayahnya meninggal dunia, Lintang terpaksa berhenti sekolah untuk mengurus adik-adiknya. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial melalui pendidikan dapat terganjal oleh realitas struktural masyarakat, seperti kemiskinan dan tanggung jawab keluarga. Namun, kisah Ikal yang kemudian berhasil melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri memperlihatkan bahwa mobilitas sosial tetap mungkin terjadi, terutama jika didukung oleh ketekunan dan kesempatan yang diberikan oleh sistem pendidikan. Perubahan sosial juga menjadi tema sentral dalam Laskar Pelangi. Perubahan ini terjadi baik di level individu maupun komunitas. Di tingkat individu, para tokoh anak-anak mengalami perubahan cara berpikir, perubahan sikap, dan orientasi hidup yang lebih luas setelah mendapatkan pendidikan. Sedangkan di tingkat komunitas, kehadiran sekolah Muhammadiyah dan dedikasi Bu Muslimah serta Pak Harfan mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Mereka menginspirasi orang tua untuk tetap menyekolahkan anak-anak mereka meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas. Perubahan ini bersifat progresif dan menunjukkan betapa institusi pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial yang kuat di tengah keterbatasan dan ketimpangan. Jika kita mengaitkan hal tersebut dengan detail dalam adegan film, maka proses sosialisasi dan penyesuaian diri sangat terlihat pada menit awal film, sekitar menit ke-5 hingga ke-20, ketika Ikal dan teman-temannya pertama kali masuk sekolah dan harus berinteraksi dengan teman-teman baru, serta menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang ada. Untuk peranata dan stratifikasi sosial, terlihat jelas dalam adegan sekitar menit ke-40 hingga ke-55 ketika terjadi kontras antara sekolah Muhammadiyah dan SDPN Timah, serta saat Lintang menunjukkan kecerdasannya dalam lomba cerdas cermat. Mobilitas sosial paling kentara terlihat sekitar menit ke-60 hingga ke-80 ketika Lintang mulai menunjukkan potensinya namun kemudian harus meninggalkan sekolah. Sedangkan perubahan sosial mulai terlihat kuat di bagian akhir film, sekitar menit ke-90 hingga selesai, saat dampak pendidikan mulai merubah cara berpikir dan masa depan tokoh utama. Mengapa para aktor mengalami proses-proses ini adalah karena mereka berada di dalam sistem sosial yang kompleks,
di mana pendidikan menjadi salah satu wahana utama dalam menjalankan proses sosialisasi, reproduksi nilai-nilai sosial, dan upaya melampaui batas-batas kelas sosial. Mereka bertindak dalam kerangka budaya lokal yang diwarnai oleh kemiskinan, ketimpangan, dan impian akan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci dalam membentuk karakter, membangun mimpi, dan memengaruhi dinamika sosial yang ada. Bagaimana mereka mengalami proses tersebut dapat dilihat dari tindakan-tindakan konkret mereka di dalam film. Sosialisasi terjadi lewat interaksi mereka sehari-hari di sekolah dan bagaimana mereka belajar nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Stratifikasi sosial mereka hadapi dengan kesadaran dan akan perbedaan status, tetapi mereka juga meresponnya dengan tekad untuk tetap maju. Mobilitas sosial mereka usahakan lewat belajar keras, dan perubahan sosial terjadi seiring dengan perubahan cara pandang mereka terhadap dunia yang tak lagi semata-mata dilihat dari keterbatasan, tetapi dari kemungkinan dan harapan. Itulah tadi ulasan film Laskar Pelangi yang saya kaitkan dengan sosioantropologi pendidikan. Kurang lebihnya dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Sampai jumpa.